Anak itu memberanikan diri memberikan hadiah kepada gadis yang diam-diam ia sukai. Namun hadiah tersebut direbut oleh para pembuli sekolah dan dilemparkan ke danau yang membeku. Saat ia berusaha mengambil bola kristal itu, es di bawah kakinya tiba-tiba pecah, membuatnya terjatuh ke dalam air dingin. Di detik-detik yang mengancam nyawa itu, kekuatan super yang selama ini tersegel di dalam dirinya tiba-tiba bangkit. Seketika, tubuhnya berpindah ke sebuah perpustakaan. Masih gemetar dan kebingungan, Galang akhirnya pulang ke rumah. Di sana, ayahnya yang mabuk sudah bersiap memarahinya seperti biasa. Namun begitu sang ayah membuka pintu, Galang mendapati dirinya kembali berada di perpustakaan. Jejak retakan ruang dan waktu masih tampak melayang di udara. Dalam beberapa hari berikutnya, Galang mulai memahami dan melatih kemampuan teleportasi tersebut. Suatu hari saat membuka brosur wisata, pandangannya tertuju pada gambar menara New York, tempat yang pernah ia kunjungi. Seketika kamarnya bergetar, dan dalam sekejap mata ia sudah berdiri di puncak menara itu. Saat itulah ia sadar, ia bisa pergi kemanapun yang ia bayangkan. Ayahnya adalah seorang pecandu alkohol, sementara ibunya telah menghilang setelah perceraian. Tidak tahan lagi, Galang memutuskan meninggalkan rumah. Ia pindah ke New York dan menyewa sebuah kamar kecil, namun uangnya dengan cepat menipis. Suatu hari, ia mendatangi bank dan bersumpah dalam hati bahwa suatu saat nanti ia akan mengembalikan semua uang itu. Dengan sebuah alasan, ia membuat satpam membawanya masuk dan dengan cermat mengamati tata letak ruang penyimpanan uang. Malam itu, sambil membayangkan ruangan tersebut, ia menggunakan kekuatannya dan membawa pulang sejumlah besar uang tunai. 5 tahun kemudian, Galang hidup di rumah mewah dengan koleksi mobil sport dan uang dari berbagai negara. Dinding rumahnya dipenuhi foto-foto dari seluruh penjuru dunia. Kemanapun ia ingin pergi, ia bisa sampai dalam sekejap. Setelah berselancar, ia bahkan bisa langsung berpindah ke puncak piramida Mesir, hanya untuk menikmati teh sore. Namun saat Galang tenggelam dalam kenikmatan hidup duniawi, Biro Pengawas Ruang dan Waktu mulai mengawasinya. Suatu hari, Galang kembali ke kampung halamannya dan bertemu dengan gadis yang dulu ia sukai. Kini gadis itu bekerja sebagai pelayan bar. Galang masih ingat impiannya dulu, berkeliling dunia. Pertemuan mereka pun berubah menjadi suasana yang hangat dan romantis. Tetapi saat Galang pulang ke rumah, ia terkejut mendapati kepala biro sudah menunggunya. Ia segera mencoba kabur dengan teleportasi. Namun sang kepala biro langsung mengeluarkan sebuah tongkat aneh yang memancarkan aura berbahaya.